Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Kamis mengatakan di wilayah Gaza Utara sudah tidak ada lagi rumah sakit yang masih berfungsi. Hal tersebut lantaran kurangnya sumber daya di tengah Israel yang terus membombardir Gaza. Sebenarnya tidak ada lagi rumah sakit yang berfungsi di wilayah utara, kata perwakilan WHO di Gaza, Richard Peppercorn, melalui tautan video dari Yerusalem dikutip dari Al Arabiya. Salah satu rumah sakit di Gaza Utara yaitu RS Al-Ahli saat ini juga tidak dapat berfungsi maksimal. Rumah sakit Al-Ahli adalah yang terakhir, tetapi sekarang fungsinya minimal masih merawat pasien tetapi tidak menerima pasien baru, jelasnya. Peppercorn menjelaskan saat ini RS Al-Ahli hanya memberikan perawatan terbatas. Tidak hanya itu, jumlah staf medis di RS Al-Ahli juga hanya sekitar 10 orang yang terdiri dari dokter junior dan perawat. Hanya dengan peralatan terbatas, 10 staf tersebut telah memberikan pertolongan pertama dan merawat pasien yang mengalami luka-luka. We're at Al-Ahli Hospital in the church on the hospital grounds where we're seeing patients with severe orthopedic needs, plastics needs. They currently have no operating theaters. They're operating on a staff of about 5 doctors and 5 nurses. There are patients here who have been injured for more than a month and who have had no surgery. There are patients who have been operated on, but they are now getting post-operative infections because the hospital doesn't have sufficient antibiotics. WHO on this interagency mission with UNOCHA and UNDSS and UNMAS has brought some medicines and medical supplies, but it's just going to address some of the needs because they don't have sufficient staff, and as you can see behind me, the patients are on the hospital pews, they're on the floor. They're suffering enormously here. This is a completely unacceptable situation. Sirene terdengar di Tel Aviv pada Kamis 21 Desember 2023. Sementara serangan roket tersebut terekam oleh kru kamera Reuters ketika militer Hamas di jalur Gaza mengatakan mereka meluncurkan salvo ke ibu kota komersial Israel. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan ada beberapa titik dampak di selatan Tel Aviv, dikutip dari Al Arabiya. Akan tetapi hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Menurut laporan Al Jazeera, polisi Israel mengatakan pihaknya sedang melakukan pemindaian eksistensif di Tel Aviv dan distrik-distrik sekitarnya. Tujuannya untuk menemukan pecahan peluru dari serangan roket sebelumnya yang tampaknya diluncurkan dari Gaza. Beberapa akun media sosial memposting video sistem Iron Dome mencegat roket di langit di atas Tel Aviv dan wilayah yang lebih luas. Viral di media sosial Telegram pada Jumat 22 Desember 2023, sebuah video yang memperlihatkan saat warga Palestina menggali tanah di trotoar jalan di utara Gaza. Diketahui para warga tersebut dengan terpaksa menggali tanah untuk menguburkan jenazah seorang syahid di trotoar jalan. Jenazah yang dikuburkan itu dimakamkan di trotoar tengah jalan dekat pemukiman warga. Ia tewas dalam serangan udara Israel beberapa hari lalu. Diketahui keluarga dari jenazah syahid tersebut tidak mendapat izin untuk menguburkannya di pemakaman umum. Beberapa relawan turut membantu menggali liang lahat di trotoar tersebut. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Hati siapa yang tak terluka melihat pemandangan seperti ini setiap harinya di jalur Gaza. Warga Palestina berkumpul hari ini di pemakaman Syuhada Rafah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada puluhan kerabat mereka yang tewas dalam serangan udara Israel. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 21 Desember 2023. Serangan yang menargetkan sebuah bangunan apartemen di pusat kota Rafah tersebut diketahui menewaskan setidaknya 43 orang dan melukai puluhan lainnya. Parahnya, sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Suasana haru dan pilu terlihat di area pemakaman. Tangis keluarga korban pecah saat mengenang momen terakhir bersama orang-orang tersayang mereka. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Israel menarik pasukan elit Brigade Golani dari Gaza setelah bertempur selama 60 hari. Imbas penarikan tersebut, IDF diklaim telah kehilangan 40% kekuatannya. Pasukan yang disebut sebagai Brigade Nomor 1 Angkatan Darat Israel itu pun telah kehilangan 82 prajuritnya saat melawan Hamas. Dikutip dari Serambi News, Brigade Golani disebut mengalami kerugian besar. Penarikan pasukan itu dilakukan setelah pukulan keras Hamas yang membunuh dan melukai puluhan pasukan tentara Zionis, di mana keduanya sempat terlibat perang sengit di wilayah Sujaya di utara Gaza. Sementara itu, dalam data yang dilansir dari Kementerian Luar Negeri Israel, didapati sebanyak 82 anggota Golani tewas sejak serangan darat 27 Oktober lalu. Dari jumlah itu, terdapat nama-nama perwira menengah hingga perwira tinggi yang tewas sejak serangan darat ke Gaza. Di sisi lain, pakar militer Al-Duwairi menyebut dengan mundurnya Brigade Golani dari pertempuran, maka tentara Israel kehilangan 40% kemampuan tempurnya dan peralatan tempurnya. Ia juga menegaskan bahwa penarikan Brigade Golani membuktikan kebenaran apa yang diumumkan oleh Al-Qassam, di mana sayap militer Hamas sempat menyebut soal penghancuran sejumlah besar kendaraan tentara Israel. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Fars News Agency International Group Channel 13 Zionis. Mereka mengumumkan bahwa tentara rezim ini telah menarik Brigade Golani dari Gaza karena telah banyak memakan korban jiwa selama konflik dengan pasukan perlawanan Palestina. Padahal Brigade Nomor 1 Angkatan Darat Israel ini mencakup tentara yang menurut Zionis mendapat pelatihan paling banyak dan paling sulit. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah kerugian yang dialami oleh Israel sejak awal perang. Ia menuturkan sebanyak 720 kendaraan militer Israel telah hancur selama operasi darat di Gaza. Atas hal itu, Ubaidah meminta kepada pasukan Zionis untuk mundur dari Gaza. Dikutip dari Serambi News, tank-tank tersebut hancur hampir di seluruh wilayah Gaza sejak perang darat pada 27 Oktober. Tank tersebut hancur dengan berbagai senjata yang dimiliki oleh Hamas seperti peluru Al-Yasin 105 hingga bom tanam yang digunakan untuk menjebak Israel. Bahkan disebutkan Brigade Al-Qassam bekerja sama dengan Saraya Al-Quds, sayap militer jihad Islam, menanam sebuah alat peledak di tank mereka kemudian diledakkan di area yang sama. Abu Ubaidah mengatakan jika Israel ingin tawanannya hidup, maka mereka tidak punya pilihan selain menghentikan agresi. Ia mengakui bahwa Israel telah membunuh para pemimpin dan pejuang perlawanan. Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut hanya akan meningkatkan tekad
tekadnya untuk membalas kejahatan Israel. Obeidah pun memberikan hormat kepada para pejuang yang sudah membantunya mengalihkan perhatian musuh. Di antaranya ada Houthi dari Yaman dan Hizbullah dari Lebanon. Selain itu, tentara Israel juga telah mengonfirmasi bahwa pasukan yang tewas telah lebih dari 130 orang. Namun tentara Israel dituding telah menyembunyikan jumlah tentara tewas yang sebenarnya. اضرب. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.